Di antara syirik kecil yang merajalela di tanah air kita adalah tatoyur. Tatoyur itu artinya apa? Mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dengan benda tertentu, dengan angka tertentu, ya. Dan ini tersebar. Bukan cuma di kampung, di kota-kota besar juga. Contoh, meyakini angka 13 angka sial. Itu tatoyur. Itu enggak tahu dari mana datangnya. Ya, jadi orang jangan bilang, Ustaz enggak usah bicara masalah kesyirikan. Mana ada orang syirik sekarang? Masih banyak orang syirik sekarang. Coba percaya angka 13 angka sial itu dari mana ceritanya? Secara ilmiah enggak masuk akal. Bapak-bapak kalau pergi ke, saya sering pergi ke hotel, enggak ada lantai nomor 13. Lift itu cuma sampai tidak ada nomor 13-nya. Ya. Kenapa? Karena hotelnya cuma sampai 12 tingkat. Jadi kalau angka 12 langsung angka 14, kadang langsung 15, 13 enggak ada. Sama, mereka juga tidak, saya juga lihat banyak lift-lift di Jakarta tidak ada lantai 4. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Terus lantai 5. Ini 3A itu ya 4 itu, tapi mereka tidak mau tulis angka 4, takut sial. Subhanallah. Jadi kalau untuk punya anak, ini anak berapa? Anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya, anak ketiga A saya. Takut bilang keempat. Akhir dari mana seperti ini? Apa khurafat? Apa? Kenapa 13 bisa bikin sial? Itu dari mana seperti itu? Gak masuk akal. Dan itu bukan tersebar di Indonesia saja, di mana-mana. Di Amerika, negara-negara canggih, mereka meyakini angka 13 angka sial. Sangat tidak masuk akal. Dan itu syirik dalam Islam. Ya. Apa kalau orang, saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak sampai 13? Boleh. Berarti kalau anak ke-13 anak sial, enggak boleh punya anak 13. Terus gimana? Ya sudah, anak ke-12 langsung loncat anak ke-14. Gimana caranya? Ini anak ke-13 mau diapain? Anak sial? Subhanallah, khurafat. Khurafat, tapi diyakini oleh masyarakat. Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12 ya. Kenapa 13 bikin sial, 14 tidak? Tidak ada bedanya. Tapi orang meyakini akan hal tersebut. Takut sekali rumah nomor 13. Lantai nomor 13. Anda cari naik pesawat. Mana pesawat ada kursi nomor 13? Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loncat 15 atau 14. Tidak ada kursi nomor 13. Kalau ada pun mungkin orang takut duduk di situ ya. Nggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Ini contoh, namanya tatoyur, meyakini nasib sial berkaitan dengan angka tertentu, angka 4 kah, angka 13 kah. Dan sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Di zaman Nabi SAW pernah berkata, la sofar, tidak ada nasib sial di bulan Safar. Nabi juga berkata, wala ham, tidak ada nasib sial berkaitan dengan burung hantu. Jadi keyakinan seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Mereka kalau lihat ada burung hantu datang, mereka yakin ini nasib sial. Sampai sekarang demikian. Kalau ada orang di rumah tahu-tahu ada burung hantu datang, bum, bum, ada apa ini burung hantu datang ini? Tahu-tahu satu lagi, bum, bum, 2 ekor bahaya. Ada 2 yang akan sakit, ada 2 yang akan meninggal dunia. Padahal burung hantunya lagi bercanda di atas main-main. Ada orang kalau buka toko, begitu dia pertama buka yang beli orang cacat, orang buta, nasib sial, dia tutup toko hari itu. Bahaya ini, pembeli pertama matanya buta, bahaya ini rezekiku, tutup toko hari itu. Nah, ada kisah, saya pernah dengar satu kisah diceritakan ya. Jadi ada seorang raja, dia pas dia keluar dari daerahnya, dia begitu buka pintu gerbangnya, dia orang buta. Aduh, ini orang buta ini bikin sial. Penjarakan orang buta ini, biar saya tidak sial. Akhirnya orang butanya dipenjara. Raja pergi, santai, tidak ada masalah, pulang. Akhirnya dia keluarkan orang buta tadi. Ya. Saya tadi keluar, tidak ada masalah. Ya, karena kamu bisa bikin sial, makanya saya penjarakan. Kata orang buta, ente raja yang bikin sial saya. Gara-gara ketemu ente saya dipenjara.
Dahulu orang-orang takut menikahkan atau melakukan pernikahan di bulan Syawal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal karena dianggap bulan tersebut adalah bulan sial untuk pernikahan. Sekarang di zaman ini masih ada seperti itu. Jadi kalau mau menikah dilihat dulu. Kamu lahir Kliwon, Pahing, Wage, apalagi dihitung. Perempuannya dilihat kapan lahirnya, laki-laki dihitung kapan lahirnya, terus dihitung-hitung pakai rumus tertentu seperti rumus Porkas dan yang lainnya. Akhirnya keluar, oh kamu boleh menikah nanti ya 6 bulan lagi karena sekarang belum bulan-bulan beruntung. Subhanallah. Saya ditanya berapa kali sama orang, Ustaz, saya mau menikah tahu-tahu ada keluarga yang bilang harus ditunda. Ini hitung-hitung ini bikin sial ya. Hitung-hitung seperti ini bikin apa? Sial. Orang sudah kebelet ingin menikah harus ditunda. Bikin repot orang hidup dalam kesusahan, hidup dalam khurafat. Saya pernah ketemu dengan seorang pembantu di Saudi. Minta tolong, Ustaz, tolong carikan kerjaan buat saya. Saya telepon teman saya orang Saudi, orang Arab. Ini ada pembantu minta cari pekerjaan. Bisa kau tampung tidak? Oh bisa insya Allah. Saya bilang sama Mbak itu, Mbak, besok hari Sabtu, Mbak kerja di teman saya awal hari kerja. Kata dia, nggak bisa Ustaz, saya kerja hari Sabtu pertama. Kenapa nggak bisa? Ustaz saya melarang, tidak boleh hari Sabtu hari pertama kerja. Ini kayak Yahudi saja. Ini bikin sial, makanya aku jadi pembantu terus kayak begitu modelnya. Kenapa mulai hari Sabtu sial? Tidak ada. Itu dari mana seperti itu? Ini khurafatnya orang Yahudi. Dan ini terjadi. Kasihan. Tidak boleh duduk di depan pintu pamali. Kalau bikin pintu jangan dibuka keluar, harus tutup dalam. Karena kalau dibuka keluar nanti rezeki keluar. Ini dari mana seperti itu? Hidup jadi susah ya. Khurafat. Oleh karena hati-hati, yang nama pamali-pamali itu sering itu adalah tatoyur. Hati-hati. Coba siapa yang disebutkan pamali-pamali di sini apa coba? Saya ingin tahu. Hari Selasa kenapa? Tidak boleh bisa hari Selasa. Jadi itu pamali, itu syirik. Ingatkan, itu syirik, tidak boleh. Islam harus bersih daripada itu. Coba pamali yang lain apa? Hah? Menikah bulan Muharram tidak boleh. Nah, itu syirik, tidak boleh. Hilangkan itu semua. Apalagi? Kenapa? Cicak, tokek. Kenapa cicak? Harus dibunuh. Tokek kenapa? Banyaklah. Di Makassar saya rasa juga banyak pamali-pamali. Hati-hati. Itu semua kesyirikan. Kalau kita ingin meninggal bertemu dengan Allah, diampuni dosa-dosa kita, hilangkan semua itu dari hati kita. Hilangkan. Ustaz, tapi ini sudah dari nenek moyang kami. Itu tradisi yang salah, harus dihilangkan. Tidak semua yang dibawa nenek moyang benar. Banyak yang dibawa nenek moyang benar dan ada juga yang salah. Yang salah dibuang, yang benar dilestarikan. Adapun keyakinan-keyakinan tadi, tidak boleh potong kuku depan rumah. Apa hubungannya? Tidak boleh potong kuku kalau malam. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kesialan? Tidak masuk akal. Oleh karenanya dihindari itu semua.